Ibu Ros Yusuf, meskipun sudah berusia 83 tahun, tidak menghalanginya tetap aktif menjalankan program pendidikan bagi yatim dan duafa yang dirintisnya puluhan tahun silam. Sebelum mendengarkan kisahnya, mari kita simak video berikut ini. Pendidikan masih menjadi sesuatu yang mewah bagi sebagian orang, misalnya saja anak yatim piatu dan kaum duafa. Ibu Ros Yusuf menyaksikan sendiri, banyak anak-anak di lingkungannya yang tidak meneruskan pendidikan. Sejak tahun 1976, Ibu Ros berinisiatif menginisiasi program pendidikan anak yatim piatu dan duafa. Melalui bantuan Ibu Ros, anak-anak yatim dan duafa bisa mendapatkan pendidikan yang layak, bahkan hingga menuntaskan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Dari program ini, terjalin ikatan istimewa antara Ibu Ros dan anak-anak yang telah dibantunya, sehingga kebaikan pun terus mengalir dan anak-anak lainnya terus mendapatkan manfaatnya. Awalnya tahun 1964, bulan Maret, saya mendirikan Majelis Taklim Silaturahmi untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada ibu-ibu. Anak-anak itu rata-rata tidak bersekolah, maka kurang lebih 40 anak kami sekolahkan, dan sekarang ini sudah sekitar 20 yang jadi sarjana. Sekarang ini anak asuh saya ada 42 orang, bahkan sekarang ini generasi kedua dari orang tua mereka yang saya sekolahkan. Selama pandemi, anak-anak SPP tetap saya berikan, jadi setiap bulan kami membutuhkan 5 juta rupiah untuk membayar SPP mereka. Beliau berhasil mengangkat derajat anak-anak di sekitar lingkungan ini dengan melalui pendidikan. Masya Allah ya, beliau itu orang yang sangat sabar dan luar biasa. Dari tahun 76 hingga sekarang itu bisa eksis. Kalau misalnya tidak ada dari hati yang tulus gitu ya, sampai sekarang itu bisa bertahan tuh nggak mungkin gitu. Kini di usianya yang ke-83 tahun, Ibu Ros justru semakin aktif. Beliau menjadi ketua majelis taklim dan melakukan serangkaian pembinaan remaja di sekitarnya. Selama pandemi ini, Ibu Ros aktif mengajak warga lansia untuk vaksinasi. Bagi Ibu Ros, 50 tahun lebih pengabdiannya di bidang sosial akan terus dilakukan demi akses pendidikan yang semakin merata. Saya mulai aktif di masyarakat situ tahun 1964. Ya, 1964 saya mendirikan ini Persatuan Wanita Matraman. Persatuan Wanita Matraman. Usia berapa Ibu waktu itu? Waktu itu Ibu usia 20. Iya. Jadi sama waktu itu masih rukun kampung. Tahun 64. Masih rukun kampung, belum RW. RW itu setelah Pak Ali Sadikin bagi wilayah kan. Tadinya tempat kami itu luas gitu, sampai ke seberang Pramuka, ke Jalan Tambak, ke Pegangsaan. Gitu. Kemudian sama Pak Ali Sadikin dibagi wilayah. Jadi sekarang Matraman sedaerah situ aja ya. Tadi yang Persatuan Wanita Matraman itu aktivitasnya apa? Itu pertemuan kita sebulan sekali. Kita mengajarkan berbagai keterampilan kepada ibu-ibu, dan di situ tidak memandang suku dan agama. Ya, itu Januari tahun 1964. Lalu tahun bulan Maret 1964 saya dirikan khusus Majelis Taklim. Saya beli nama tahun 1964. Bulannya Maret. Kalau Perwama tuh Januari sebelumnya gitu. Berarti Ibu umur 22 ya? Iya. Udah bikin Majelis Taklim? Iya.
Ibu-ibu Matraman juga? Iya, ibu-ibu Matraman. Jadi yang khusus agama gitu, saya dirikan itu Maret tahun 1964. Nah itu khusus, itu pengajiannya 1 minggu sekali, dan untuk pendidikan ada hari-hari lain gitu. Untuk silaturahmi hari Jumat, tuh kita ajarkan berbagai ilmu dari ayat Quran dan hadis Nabi. Itu setiap Jumat, habis ba'da Jumat ya, selesai salat Jumat. Dari habis Johor sampai asar. Nah itu sekarang ini udah generasi ketiga. Oh, ya. Jadi putrinya ibu? Iya, jadi sekarang ini dari jamaah yang lalu itu sudah digantikan oleh anaknya atau mantunya atau cucunya yang hadir sekarang. Yang seangkatan saya udah nggak ada semua. Jadi gurunya masih tetap sama? Iya. Iya. Anggotanya sampai Iya, jadi anggotanya dulu itu sekitar 75 sampai 100. Nah sekarang tetap segitu banyaknya, tapi orangnya udah lain. Generasinya yang beda. Udah generasi kedua ketiga. Iya. Yang seusia saya udah semua nggak ada. Si ibu sekarang berapa? Saya kalau bulan Islam 83. 83, Masya Allah, masih kaya. Mungkin doanya orang banyak ya Bu ya? Ya, saya kira begitu ya, Alhamdulillah. Banyak yang ngedoain kali ya. Ya. Doanya anak yatim? Ya, anak yatim. Jadi Ibu mulai aktif dengan anak yatim tahun berapa? 76. 76. Iya, jadi ketika itu kan kita di Majelis Taklim setiap 10 Muharram santunan gitu, santunan memberikan nasi bungkus, uang sekedarnya gitu. Tapi lama-lama saya melihat anak-anak ini tidak sekolah gitu, ya pada main aja gitu ya. Kemudian saya panggil orang tua mereka, datang ke rumah, kami tanya, Bapak, Ibu, kenapa anaknya nggak disekolahkan? Gitu. Kami nggak ada kemampuan, katanya. Pendapatan kami tuh sehari-hari cuman pas untuk makan. Mereka punya anak 3, ada yang 4. Ya. Jadi mereka tinggal di petak-petak gitu. Mereka itu tukang parkir, tukang sampah, gitu, tukang ojek ya. Jadi betul penghasilan mereka itu tidak mencukupi. Akhirnya waktu itu sekitar 20 anak saya daftarkan sekolah. Uangnya dari mana? Nah itu saya ajak ibu-ibu di Majelis Taklim untuk ikut serta memikirkan anak-anak ini. Kan diantaranya juga ada anak mereka yang ibu-ibu Majelis Taklim ini. Ada anak mereka, ada cucu mereka gitu. Nah, jadi ya setelah kita musyawarah begitu, saya ajak beberapa ibu untuk ikut serta. Nah mereka mengumpulkan dana gitu, terkumpullah 50% dari yang dibutuhkan. Gitu. Nah maka saya sekurangnya dari keluarga saya, dari teman-teman tetangga lah gitu ya. Nah itu akhirnya mereka tahun 76 saya sekolahkan itu, tahun 88 mulai ada tamatan. Mulai ada tamatan. Mulai ada yang tamat SMP, nggak mau sekolah lagi. Karena kondisi di rumah nggak mendukung gitu ya, untuk mereka belajar nggak bisa gitu. Jadi tamat SMP ada beberapa orang, sekitar 8 orang, itu tidak melanjutkan. Mereka kerja cleaning service, ya, alhamdulillah ya. Kalau ada kerjaan baguslah untuk mereka tidak nganggur ya. Gitu. Nah, tapi yang lain itu sampai tamat SMK, dulu SMEA, ya, dulu SMEA, baru belakangan SMK, SMA. Nah, untuk anak-anak yang
pinter ini, yang cerdas, ketika mereka tamat SMA atau SEMIA, saya tanya mau kuliah gitu. Mau gitu. Saya carikan beasiswa. Saya carikan beasiswa ke teman-teman yang ada bekerja di kedutaan, ya, saya ajak. Tuh. Maka ada beberapa orang anak dapat beasiswa. Jadi sekarang ini ada lebih dari 20 anak yang sudah sarjana. Dan mereka bekerja di berbagai instansi pemerintah, swasta, ya, berwira swasta gitu. Nah, mereka alhamdulillah pada saat sekarang ini udah banyak yang bisa menolong orang tuanya, ya, memberikan biaya hidup orang tuanya, merenovasi rumahnya, dan mereka juga bisa mandiri sudah gitu. Dia bahkan di antara mereka ada yang membawa umroh orang tuanya, ya, yang tadinya sama sekali tidak ada kemampuan, dan belakangan ada yang memberangkatkan haji orang tuanya. Jadi itu yang membuat saya bahagia, ya, senang. Dari sekian ratus anak-anak nih yang udah tamat, satu pun nggak ada yang saya pesan untuk memberikan sumbangannya ke saya gitu, ke Majelis Taklim, enggak. Udah berapa orang yang dibiayain sekolah? Yang sudah tamat itu 120 orang. Yang sudah tamat? Iya. Jadi sekarang ada berapa Ibu yang sekarang yang masih dibiayai? Ya, tahun ajaran 2001-2002 ini ada 48 orang. 30 SD, yang lain SMP dan SMK. Itu setiap tahun jumlahnya banyak Bu yang dibiayai? Iya, kadang-kadang udah berkurang nih, tamat ya. Terus ada lagi gitu. Iya. Rezeki ya Bu ya? Iya, ada yang bapaknya meninggal. Kayak kemarin itu bertambah 4 orang. Iya ya, COVID iya. ini ya? Yang pada meninggal ayahnya gitu. Dan kondisi mereka ya prihatin gitu ya. Jadi otomatis masuk lagi ke saya untuk disekolahkan gitu. Otomatis orang tuanya datang ke tempat Ibu iya, gitu ya? Iya, orang tuanya datang. Bahkan udah sampai generasi kedua ya, ketiga sekarang. Jadi yang dulu ibunya saya sekolahkan, itu anak-anaknya. Karena dia suaminya meninggal, anak-anaknya juga terlantar. Nah, saya sekolahkan lagi. Ibu berarti sejak tahun 76 setiap tahun selalu ada yang dibiayai gitu anak-anak untuk sekolah gitu ya? Iya, setiap bulan mereka ke rumah. Karena mereka itu ketika PAMA sekarang ini, SD kan nggak bayaran. Ya. Lalu mereka tamat SD, masuk SMP. SMP-nya swasta, nggak masuk negeri. Gitu. Jadi kan kalau swasta bayar uang muka, bayar SPP, ekstrakurikulernya bayar gitu semua. Ada yang saya tanggung seluruhnya karena memang orang tuanya sama sekali nggak mampu gitu. Jadi dari pakaian seragamnya, alat-alat sekolahnya, semuanya saya cukupin gitu. Saya bawa ke iya. Ibu itu yang diterima semua yang datang? Atau Ibu ada seleksi, misalnya mesti yang pinter gitu, ada kayak beasiswa gitu kan, suka ada yang ada syarat-syaratnya gitu, ada? Oh iya, kalau yang lanjutan iya, yang pinter saya pilih dan saya tanya gitu. Tapi kalau masuk SD semuanya, saya nggak pandang apa dia pinter atau bodoh. Jadi kalau misalnya yang diseleksi nih pintar-pintar, lalu yang bodoh ini tambah bodoh ya kalau nggak disekolahkan gitu. Jadi ya udah. Jadi gimana masa depannya nanti kan gitu. Ibu kan 48 itu nggak sedikit ya. Orisinnya 48 nggak sedikit. Ini Ibu nggak ketuker gitu kalau datang si A, terus nanti pembiayaannya kan ini, datang si B pembiayaannya gitu.
Nah ini ibu dibantu berapa orang nih ngurus ini, terus nanti ke sekolahnya jangan-jangan nanti dibiayai ibu terus dia nggak masuk sekolah, tiap bulan ambil tapi di sekolah nggak masuk atau nggak belajar benar-benar gitu. Ini gimana caranya ibu nih, sendiri atau ada yang bantuin atau seperti apa? Iya, ada yang bantu dari yang muda-muda dari pengajian, itu membantu kami dalam hal memberikan ini sama anak-anak ya. Itu memang ada yang bandel-bandel itu ada juga ya. Dari 100 itu ada 5 orang yang mogok sekolahnya karena itu ya. Misalkan gini, itu tiap bulan SPP-nya diminta sama ibunya ke rumah. Saya kasihkan, kan artinya kalau ibunya yang minta kan itu benar-benar anaknya sekolah gitu. Ada yang tapi pada umumnya anaknya itu sendiri yang saya haruskan ke rumah. Dia catat namanya sekolahnya apa semua. Jadi dia absen lah gitu ya semuanya. Tapi ada di antara mereka yang tidak bayar ke sekolahnya, jarang datang ke sekolahnya. Saya cek ke sekolah, ya mereka tidak masuk sekolah, gitu. Lalu saya panggil anaknya itu, panggil, kamu tidak sekolah, padahal kamu tiap bulan tak bayar, nggak betah sekolah di situ, minta pindah mau pindah kemana? Saya pindahin, ya bayar uang muka lagi. Bayar SPP-nya, sekolah, masuk. Saya cek lagi dalam beberapa bulan, dia masuk seminggu cuma 2-3 kali. Nah, itu saya stop, ya, karena udah kita usahakan. Sementara ibunya nyerah, gitu. Saya bilang, ibu tolong dong anaknya ya, diberikan bimbingan gini-gini. Nggak bisa Bu Aji, katanya, bandel gini-gini, suka main di jembatan gitu ya. Ya sudah, akhirnya saya nggak sanggup nih ya, saya putuskan gitu. Ada ini nggak, kan katanya kalau orang mau berbuat baik tuh godaannya banyak Bu, ya. Jadi nanti ada yang nakal, apa Ibu ada perasaan kesal nggak gitu Bu? Enggak sih, ya. Saya memaklumi mereka gitu, kondisinya dan cara berpikirnya ya, kan tidak bisa dipaksakan gitu, harus begini begitu. Mereka sudah ada begitu ya, jadi yang saya rubah anak-anaknya gitu, supaya mereka mindsetnya itu berubah, cara pandangnya berubah. Kehidupannya berubah gitu, udah bisa mengatasi kemiskinan kehidupannya. Ibu pernah ada waktu-waktu misalnya ada kesulitan dananya sehingga mungkin kesulitan untuk ngasih, apakah pernah Bu seperti ada waktu-waktu seperti itu, dananya belum terkumpul atau mungkin seperti itu gitu, lalu gimana ngatasinnya? Ada. Kadang-kadang memang ada khawatir juga gitu, karena nih anak-anak ada 70 orang gitu waktu itu kan yang kita sekolahkan. Ketika mereka akan datang tanggal 5 itu biasanya tanggal 5 sampai tanggal 10 tiap bulan itu kan mereka pada datang ke rumah. Kadang-kadang kas kita belum ada gitu pada waktu tanggal 30 gitu, belum ada. Kemudian masuklah dari ibu-ibu ini sebagian separuh dari kebutuhan. Nah, saya secara pribadi gitu mohon aja pertolongan Allah ya. Karena Allah Maha tahu, Maha melihat, Maha mengetahui. Itu di dalam ayat tuh ala godil maunah tahtil maunah. Sekadar yang dibutuhkan
akan Allah berikan gitu. Jadi saya yakin gitu. Iya, ketika beberapa hari lagi anak-anak itu mau minta uang SPP, itu datang gitu. Ada datang ya dari orang yang saya tidak kenal, dari orang yang tidak setahun sekali ketemu saya gitu, ya ngirimin gitu, nganterin gitu, seperti itu. Jadi alhamdulillah setiap dibutuhkan oleh anak-anak kita harus siapkan, itu Tuhan kirim, ada gitu, dari keluarga kah, dari sanak famili gitu, yang tahu kalau saya punya tanggungan anak-anak gitu, seperti itu. Iya, sebatas yang dibutuhkan sih, insya Allah Allah akan sediakan. Iya, pasrah dan pasrah. alhamdulillah ada aja gitu. Ada. Jadi belum pernah sampai kurang, sampai orang datang, oh besok lagi karena belum ada dikasih yang kami nggak ada gitu. Setiap anak-anak datang itu sudah siap, sudah tersedia. Yang 400.000, yang 350.000, yang 275.000, yang ini SMP, SMK. Kalau SD karena nggak bayaran, saya kasih 50.000 tiap bulan untuk beli keperluan ya. Kadang-kadang 100 gitu. Kalau mereka minta mau beli ini itu, ya udah saya cukupin, atau mau beli sepatu ya, tuh selalu itu ada ya, ada aja rezekinya gitu. Jadi saya tidak pernah sedih, tidak pernah keluh kesah gitu. Jadi yang ada tuh senang aja, senang. Anak-anak tuh datang ke rumah. Soal berkah itu namanya ya Bu ya. Iya, jadi seperti itu. Iya. sehat adanya. Iya. Sehat. Karena saya nggak pernah bikin proposal kemana-mana pun, nggak pernah. Ya, ke tetangga kemana enggak. Itu kayaknya tuh bawaannya Ibu, ini juga Bu Ros juga adem aja ya. Insya Allah ada gitu. Iya, seperti itu, alhamdulillah. Jadinya adem gitu rasanya tuh, kalau kita kan merungsuk. Aduh, mau nyiapin ini gitu. Orang pada mengeluh yang nyekolahin anak 2, 3 tuh ya. Setiap ini tahun gitu mengeluh mau ini. Ya saya tolong mereka gitu. Yang ya mereka punya suami, punya rumah tangga, tapi ketika dia datang ke rumah mengeluh, saya bantu gitu. Jadi seperti gitu. Ini sedikit lagi Ibu tadi, iya. Ibu sedikit sebut tentang PKK ya. Iya. Ibu aktif ada di PKK atau di kampung Ibu gimana? Ya di PKK. PKK. Sejak adanya PKK. Sebelum itu saya membuat rukun ibu. Rukun ibu. Belum ada PKK. Tahun 80-an itu belum ada PKK. Ketua RW dengan istrinya saya membuat rukun ibu untuk mempertemukan istri ketua RW dan stafnya dan RT. Istrinya jadi kayak Dharma Wanita gitu ya? Seperti itu. Nah, terus ketika ada PKK, kita satukan dengan PKK. Semua anggota dari rukun ibu itu di PKK. Jadi rukun ibu inisiatifnya Ibu? Iya. Oke. Iya, kita baru dirikan. Kemudian ada PKK udah membaur. Iya, membaur karena memang urusannya kan itu istri-istri ketua RW dan RT biar bergabung ya, biar ada persatuan, ada pertemuan gitu. Iya. Insyaallah. Iya. Ngobrol sama Bu Ros nih rasanya Adi ikut adem gitu, pengen bisa tuh kayak gitu. Pas kayaknya tuh tenang gitu ya. Ikut bawa tenang gitu yang kita ngobrol di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu selalu sehat. Amin. Terima kasih banyak Ibu Ros, mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Alhamdulillah. Terus terima kasih ya semua. Amalnya terus bergerak. Saya Nahdiana. Nahdiana. Dinasnya di mana? Kepala Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan. Nanti insya Allah saya kirim ada yang menangani ke tempat Ibu nanti untuk cek data. Terima kasih, saya tunggu.
Dari kisah Ibu Ros, kita banyak belajar tentang nilai pengabdian, welas asih, dan kesetiaan berjuang di dalam aksi hidup baik. Semoga kita terinspirasi dari perjuangan Ibu Ros. Usai sudah cerita kita hari ini, sampai jumpa dalam episode Gelar Wicara berikutnya. Didukung oleh PT Paragon Technology and Innovation, Rumah Kebaya Vilga, Batik Marunda, Batik Betawi Shop, Rumah Betawi, Batik Eni. Media pendukung 90,4 Cosmopolitan FM, Taai TV, Dream.co.id, Femina, Indonesian Times, 89,6 FM iRadio, Jak TV, Her World, Media Indonesia, Scarf Media, Tribunnews.com, 106,6 FM V Radio, Why People Radio, Women's Obsession. Komunitas pendukung Baca Jakarta, Asosiasi Mahasiswa Belajar Indonesia, Bu Ibu Baca Buku Book Club, Belajar Seutuhnya, Bersama Mama, Fun Garden Literacy, Jakarta Sekolah Kolaborasi, Ruang Aksara Pengetahuan, Plus Jakarta, semua murid, semua guru.